Podcast by Jasara Harja. Oke Pak, mungkin kalau bisa digarisbawahi berarti pelayanan yang diberikan sama Jasara Harja itu untuk korban kecelakaan. Pada proses kecelakaannya terus sama meninggal gitu ya Pak, atau gimana sih sebenarnya? Ya memang Jasara Harja memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terkena musibah kecelakaan itu ada 3 kelompok besar ya. Yang pertama apabila korban meninggal dunia maka terdapat santunan meninggal dunia untuk ahli warisnya yang sah. Apabila korban itu membutuhkan biaya perawatan, mengalami luka-luka, maka terdapat alokasi biaya perawatan yang bisa digunakan oleh korban tersebut sebesar biaya perawatannya maksimalnya 20 juta dan adanya ditambah dengan biaya evakuasi. Biaya evakuasi ini adalah terdiri dari biaya P3K maksimalnya 1 juta juga dan biaya ambulan sebesar 500.000. P3K itu maksudnya tindakan pada saat di tempat kejadiannya atau pas sudah nyampe rumah sakit tuh Pak? Apa sama aja? Iya, ketika proses korban di tempat kejadian tentunya kan diperlukan adanya ambulans ataupun mobil yang membawa korban tersebut ke rumah sakit. Nah itu Jasara Harja mengalokasikan maksimalnya 500.000 untuk biaya ambulansnya aja. Ambulans itu. Nah setelah dibawa ambulan pastinya kan masuk ke ruang UGD ya dok ya. Iya betul. Itu standar ya dok ya, standar dari penanganan rumah sakit. Ketika masuk di UGD pasti kan ada penanganan, mulai dari pembersihan luka dan sebagainya, itu kan pasti prosedur dari rumah sakit. Nah itu kami sudah menyiapkan anggarannya maksimalnya 1 juta untuk biaya P3K setelah dievakuasi ke rumah sakit. Nah apabila ternyata diperlukan biaya perawatan, operasi nih misalnya Pak, operasi atau rawat inap, maka ada lagi alokasinya yaitu maksimalnya 20 juta. Jadi kalau, terus Pak kalau misalnya udah selesai dirawat, tapi harus ada rawat jalan lagi, itu masuknya di 20 juta itu atau yang mana Pak? Dari yang 20 juta tadi. Jadi yang 20 juta tadi kan adalah alokasi biaya rawat inap dan rawat jalan. Jadi kalau misalnya dia dirawat inap, ya kan, maka yang dimanfaatkan adalah santunan yang maksimal 20 juta tadi. Apabila dalam pelaksanaannya selama dirawat tidak sampai 20 juta, misalnya habisnya 15 juta gitu ya dok ya, pastinya kan dokter atau rumah sakit akan merekomendasikan pasien itu harus berobat jalan ya, karena kontrol namanya. Nah ketika kontrol itu kan pasti dokter juga akan memberikan resep ataupun pemeriksaan apalagi, timbul biaya lagi. Nah di situ si pasien itu ataupun si korban mengeluarkan dari biaya pribadinya, maka atas biaya-biaya yang dikeluarkan pribadinya tersebut itu masih bisa ditagihkan atau diklaim ke Jasara Harja sepanjang alokasi yang 20 juta itu masih mencukupi. Gitu ya dok ya. Yang penting kontrolnya itu masih berhubungan dengan kejadian yang pertama tadi. Kontrolnya masih berhubungan dengan kejadian tadi. Ya jangan sampai bukan ada hubungannya ya. Jadi misalnya tadi dia masuk rumah sakit dirawat inap selama seminggu misalnya, habisnya biaya yang diperlukan sampai 15 juta. Berarti kan masih ada sisa plafon 5 juta. Nah itu bisa dimanfaatkan untuk rawat jalan ataupun kontrol tadi. Ya, misalnya rawat jalan, kontrol obat gitu ya Pak ya. Rawat jalan, kontrol obat. Pokoknya sepanjang itu untuk proses kontrol ya terhadap dia sudah pulang dari rumah sakit ya akibat dari kecelakaan tadi. Maka biasanya kalau kontrol itu kan pasti diminta untuk membeli obat lagi oleh dokter mungkin. Atau mungkin juga bisa juga di ronsen lagi ya dok ya. Maka sepanjang plafonnya masih mencukupi yang tadi saya bilang, sisanya kan tadi kita ambil contoh misalnya ya 5 juta kan, karena 15 juta sudah habis untuk biaya rawat inap. Maka yang 5 juta tadi itu sisanya contohnya tadi bisa dimanfaatkan untuk biaya-biaya yang dikeluarkan selama kontrol tadi. Termasuk kayak itu ya, kayak ronsen lagi bisa. Kalau kayak fisioterapi gitu juga bisa Pak? Fisioterapi sepanjang memang rekomendasi dokter dalam upaya untuk pemulihan bisa. Masih bisa. Selama plafonnya masih ada juga. Selama plafonnya 20 juta tadi. Berarti benar-benar sampai nggak cuma sehat dan itu sampai pemulihan juga ya Pak ya? Betul. Sampai bisa kembali jadi normal lagi gitu. Ya bahkan itu tadi bila mana alokasi dari Jasara Harja pun ternyata tidak mencukupi oleh karena penanganannya harus membutuhkan biaya yang besar. Biaya lebih besar, maka
kami sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sesuai dengan program yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan perawatan kepada masyarakat yang perlu pengobatan. Itu. Jadi Pak Haryo juga udah menyampaikan kalau besarnya santunan itu ada juga untuk yang korban meninggal ya Pak ya. Betul. Sebesar 50 juta rupiah. 50 juta rupiah. Dan itu akan jatuh ke ahli waris. Nah permasalahannya nih kadang kita tuh nggak tahu Pak, kayak saya gini kan saya baru menikah nih. Terus ahli waris saya siapa, suami saya kah atau gimana Pak? Ya, sesuai ketentuan yang ada di peraturan pemerintah yang nomor 17 tahun 1965 dan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1965. Itu ahli waris sudah diatur, ditetapkan itu sifatnya vertikal. Vertikal, oke. Vertikal itu ketetapannya adalah yang pertama, apabila korban itu meninggal dunia, maka santunan diserahkan kepada janda atau dudanya. Oke, gitu ya. Apabila tidak ada janda atau dudanya, maka kepada anak-anaknya. Gitu ya. Apabila tidak ada anak-anaknya, maka kepada orang tuanya. Oh, jadi kalau misalkan yang meninggal korban kecelakaan ini dia sudah punya suami atau punya istri, ya pasti diserahkan kepada suami atau istrinya, janda atau dudanya tadi. Apabila yang bersangkutan mungkin dalam status dia sudah suaminya atau istrinya sudah meninggal duluan misalnya, kemudian dia mengalami kecelakaan, nah maka santunannya diserahkan kepada anak-anaknya. Oh, oke. Gitu ya. Anak-anaknya ada, nah diserahkan kepada anak-anaknya. Nah, bagaimana kalau yang korban itu masih single? Karena dia tidak punya janda, tidak punya duda, dan juga tidak punya anak kan? Karena dia nggak menikah pasti belum punya anak ya. Maka diserahkan kepada orang tuanya. Terus pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya tidak ada jandanya, tidak ada anak-anaknya, tidak ada orang tuanya? Nah, maka santunan itu Jasa Raja akan menyerahkan santunan biaya penguburan saja. Oh, berarti hanya keluarga inti Pak ya? Keluarga inti, jadi sebesar 4 juta. Jadi dalam tata urut keahliwarisan di Jasa Raja sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Jasa Raja, ketentuan di undang-undang. Karena Jasa Raja itu adalah sebagai pelaksana Undang-Undang nomor 33 tahun 1964 ya, dan Undang-Undang nomor 34 tahun 1964. Nah, dalam ketentuan itu apabila tidak ada ahli waris seperti yang saya sebutkan tadi, memang diberikan biaya penguburan sebesar 4 juta kepada pihak yang melakukan penguburan. Jadi tidak ada keahliwarisan kepada neneknya. Apalagi tetangganya ya, apalagi tetangganya. Kepada omnya tidak ada gitu. Walaupun mungkin di dalam hukum-hukum adat ya, hukum agama tertentu ada pengaturan-pengaturan secara khusus tentang keahliwarisan. Tetapi karena ini peraturannya khusus, ya dibatasi hanya vertikal saja. Oke. Nah, yang bisa mengklaim itu siapa Pak? Ahli warisnya langsung atau gimana? Atau bisa diwakilkan atau gimana Pak? Nah, pada saat melakukan pengajuan penyerahan santunan oleh Jasa Raja, itu akan diserahkan langsung kepada si ahli waris tersebut. Kalau dalam proses pengurusan boleh saja dibantu oleh keluarga. Pengurusan harus memenuhi surat ini, surat itu ya. Itu dibantu, dan bahkan juga sering banyak sekali dibantu oleh petugas Jasa Raja juga di dalam proses. Contohnya jemput bola berarti jemput bola ya, proaktif. Kemudian misalkan pengurusan untuk pembukaan rekening, karena santunan yang diserahkan Jasa Raja itu adalah dengan tidak diserahkan secara tunai, tapi diserahkan melalui rekening bank. Nah, kami banyak sekali membantu para ahli waris yang kebetulan belum memiliki rekening bank, kami bantu untuk membukakan. Nah, kemudian juga kami juga sudah kerjasama dengan Dukcapil ya. Jadi Dukcapil itu kami sudah kerjasama sehingga apabila diperlukan dokumen-dokumen keahliwarisan seperti misalnya statusnya sebagai istri atau status sebagai anak, maka kami sudah kerjasama dengan Dukcapil, kami bisa memintakan data dari Dukcapil. Karena Dukcapil itu kan sudah mendata seluruh masyarakat Indonesia, siapa keluarganya ya, seperti Mbak Olga misalnya kan data di Dukcapil ini sudah ada. Siapa nama orang tuanya, siapa nama suami, ya kalau misalkan udah punya anak, siapa nama anaknya itu kan sudah ada. Ya, jadi kami sudah kerjasama, jadi itu membantu juga mempercepat proses
penyerahan santunan kepada para korban di dalam melengkapi dokumen. Nah ini mungkin supaya tidak rancu Pak, kalau tadi kan kalau yang tidak punya ahli waris diberikan 4 juta untuk biaya penguburan. Iya. Tapi kalau yang punya ahli waris itu 50 juta untuk biaya kematian, itu sudah termasuk biaya penguburan ya berarti Pak? Bukan 50 tambah 4 kan Iya, berarti? betul, tidak. Jadi 50 juta itu adalah santunan diserahkan kepada ahli waris. Termasuk biaya penguburan dari situ juga, bukan ada tambahan. Iya, betul. Oke. Nah kalau untuk proses klaimnya tuh gimana Pak caranya? Harus datang ke kantornya atau gimana? Terus juga untuk berapa jam pelayanannya itu gimana tuh Pak? Ya memang sekarang ini udah hampir 5 tahun terakhir ya, Jasa Raja itu kan sudah melakukan kerjasama secara digital dengan instansi-instansi yang terkait dengan bisnis proses penyerahan santunan. Contohnya dengan Polri misalnya. Polri itu sudah punya fasilitas yang namanya IRSMS, Integrated Road Safety Management System. Nah, laporan-laporan polisi yang diproses oleh Polri, maka terbentuk yang namanya laporan polisi LP ya, sering disebut. Nah, LP itu sudah ada di IRSMS itu. Nah, kami sudah punya link secara real time online dengan Polri. Jadi petugas kami tinggal mengambil data kecelakaan itu dari IRSMS itu. Kemudian yang kedua, dari sisi keahliwarisan misalkan korban meninggal dunia. Maka data-data keahliwarisan korban tersebut itu sudah bisa kami ambil dari Dukcapil. Ya, misalkan siapa nama bapaknya atau siapa nama istrinya, siapa nama anaknya dan sebagainya. Nah, itu bisa kami ambil. Berarti kan sudah sangat memperingan proses dokumen yang diperlukan oleh korban. Misalkan kayak KTP, identitas kan di Dukcapil juga sudah kelihatan. Ya, sudah ada gitu Pak. Sudah ada. Nah, makanya dari sistem-sistem maupun link-link digital yang sudah kami jalin dengan beberapa instansi pendukung, maka kami bisa menyerahkan santunan itu kepada para korban dalam waktu yang sangat cepat ya. Kami menyadari bahwa santunan yang diberikan kepada korban itu bukanlah sebagai menghilangkan kedukaan, tidak, tetapi kecepatan santunan yang kami berikan kepada para ahli waris ini adalah dalam upaya untuk meringankan beban secara material ya, terhadap musibah yang dialami. Tentunya yang namanya musibah seperti ada anggota keluarga yang meninggal dunia pasti memerlukan biaya ya Dok. Ya Mbak Olga ya, untuk biaya ritual, acara, pemakaman, penguburan dan sebagainya. Nah, kami dengan sigap kami melakukan penyerahan santunan dalam waktu yang cepat. Jadi rata-rata kecepatan yang kami lakukan dan itu tercatat itu adalah rata-ratanya 1 hari 14 jam. 1 hari 14 jam setelah kematian berarti ya Pak ya? Setelah meninggal dunia ya. Dan artinya ketika hari ini misalnya kalau diambil rata-rata ya, hari ini meninggal santunannya besok diserahkan. Bahkan dalam proses kenyataannya itu kan rata-rata ya, kami bisa menyerahkan santunan kurang dari 24 jam Dok. Itu sangat membantu pastinya Pak ya. Beberapa kejadian yang telah dialami di beberapa daerah, kejadiannya siang ataupun pagi, sorenya sudah kami serahkan. Kayak kemarin ada kejadian di Jogja itu kan, kecelakaan Jogja itu yang 4 orang meninggal dunia itu, kecelakaannya pagi, kami sorenya sudah kami serahkan santunannya. Nah, kami bisa menyerahkan santunan dalam waktu yang relatif sangat cepat kepada ahli waris, itu karena didukung oleh teknologi. Informasi ataupun data digital tadi, laporan polisi sudah bisa kami ambil, data keahliwarisan sudah ada bisa kami manfaatkan, pembukaan rekening kami juga sudah kerjasama dengan digital juga, pengiriman uang, pemindahan uang ke rekening tersebut juga bisa dilakukan secara digital. Jadi sangat mempercepat proses ya Pak ya. Berarti penyerahan santunan tersebut bisa saja terjadi diserahkan dulu padahal ahli waris atau keluarganya itu belum sempat datang lapor ke kantor Jasara Harja gitu Pak ya. Memang jadi ketika proses kecelakaan terjadi memang sama sekali pihak keluarga itu tidak datang ke kantor Jasa Raja. Tetapi kami petugas yang mendatangi ke rumah duka untuk menginformasikan, pastinya menyampaikan informasi dan juga ikut belasungkawa, sekaligus menyampaikan bahwa Jasa Raja sebagai upaya ikut kehadiran negara atas musibah yang terjadi, kami menyampaikan kepada ahli waris ada santunan untuk ahli waris sebesar 50 juta. Nah, dokumen-dokumen sudah kami proses. Jadi dari pihak keluarga
dari pihak ahli waris memang betul mereka tidak perlu lagi datang ke Jasara Harja. Kami yang mendatangi dan menyiapkan untuk penyerahan santunannya. Karena pasti kalau keluarga korban juga ngalamin yang namanya ribet banget ngurus ini itu, jadi ini Nggak sangat kepikiran ngurus dokumen. Iya, kalau udah gitu. jadi ini Karena sangat mereka memudahkan. sedang dalam suasana berduka. duka. Gitu. Nah kalau tadi santunannya sebesar 50 juta Pak untuk satu orang gitu ya, kalau secara garis besar secara 1 tahun gitu misalnya Pak, jumlah santunan yang diberikan tuh berapa tuh Pak? Ya, memang santunan yang diserahkan kepada korban kecelakaan itu dari data yang kami catat sampai sekarang kan boleh bilang saya bisa mencatat untuk sampai dengan September ya. Sampai dengan September itu santunan yang kami serahkan itu sebesar 1,7 triliun. Wow, Ya. itu jumlah yang besar ya Pak ya? Ya, besar. Kalau selama setahun kurang lebih sekitar 2,7 triliun yang kami bayarkan. Berarti jumlah kecelakaan dengan korban meninggal dunia itu besar sekali ya Pak? Sangat besar karena korban kecelakaan itu rata-rata itu setiap tahunnya sekitar 130.000 Kejadian per Wow. tahun. Korbannya? 130.000 korban. korban per tahun. kurang lebih dari 130.000 itu 30.000-nya meninggal dunia. Jadi kalau diambil rata-rata 1 jam itu korban 3 sampai 4 orang meninggal dunia Akibat kecelakaan. akibat kecelakaan lalu lintas jalan. Seperti yang tadi saya sampaikan dari data demografi, yang paling banyak adalah kawan-kawan milenial kita, Iya, tulang punggung keluarga juga ya tulang rata-rata punggung Pak. keluarga. Jadi memang ternyata korban akibat dari kecelakaan lalu lintas ini bisa menimbulkan kemiskinan dan masalah sosial. Iya, itu dampak jangka panjangnya seperti itu ya Betul. Pak ya. Karena apa? Karena yang menjadi korban ini adalah usia produktif dan mereka adalah Tulang tulang punggung keluarga. Jadi ketika tulang punggung keluarga mengalami musibah, mereka akan menurun tingkat kesejahteraannya, Dok. Nah, makanya dengan santunan yang disediakan Jasara Harja, negara melalui Jasara Harja ya, sebesar 50 juta, itu diharapkan bisa menjadi recovery atas musibah tersebut, atas kehilangan penghasilan ya, kehilangan nafkah ya, karena yang meninggal adalah pencari nafkah itu sendiri maksudnya. Nah, dengan santunan 50 juta itu diharapkan bisa membantu dan bisa merecovery kehidupan dari keluarga tersebut. Nah kalau melihat dari jumlah yang sangat besar ini Pak, sebenarnya ada upaya preventif nggak sih Pak dari Jasara Harja untuk kasus kecelakaan gitu? Ya memang tugas Jasara Harja adalah memberikan santunan kepada korban kecelakaan. Itu adalah amanah undang-undang. Tetapi memang kami menyadari bagaimana supaya masyarakat jangan menjadi korban. Maka kami bersama dengan instansi terkait melakukan upaya-upaya pencegahan kecelakaan. Upaya-upaya pencegahannya itu kami sudah banyak melakukan. Yang pertama, kalau Dr. Dwi sama Mbak Olga suka melewati ruas jalan, di situ ada papan peringatan. Rambu-rambu lalu lintas. Ya, jadi misalkan hati-hati. Di sini sering terjadi kecelakaan. Sering terjadi kecelakaan itu kan. Nah, itu adalah upaya kami yang pertama. Terus yang kedua, kami juga melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Kami mendata korban kecelakaan itu di daerah mana yang paling besar. Nah, di situ kami melakukan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, ke sekolah, ke kampus, ya, memberikan informasi itu. Nah, kemudian kami juga melakukan sosialisasi kepada komunitas-komunitas melalui program PPGD, jadi penanganan korban kecelakaan apabila mereka mengalami musibah. Jadi kami melatih komunitas masyarakat bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk melatih komunitas-komunitas masyarakat itu bagaimana penanganan gawat darurat, Dok. Minimal pada saat kejadian kecelakaan di lokasi kejadian. Di lokasi gitu. kejadian. Jadi kami memberikan edukasi kepada masyarakat. Ini loh kalau seandainya mereka menemukan situasi kecelakaan di jalan, apa yang harus mereka lakukan? Selama ini kan masyarakat awam karena niatnya baik, Main gotong Main aja. Gitu. angkat saja. itu kan, Dok, ya. Betul. Padahal menurut ketentuan medisnya tidak boleh Malah mengangkat, membahayakan. malah justru membahayakan, malah fatalitasnya malah meningkat. Betul. Nah, jadi upaya-upaya memberikan edukasi ke masyarakat tentang kegawat daruratan tadi, tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat fatalitas
Fatalitas terhadap korban tersebut. Nah, kemudian kami juga melakukan program mudik gratis yang kami lakukan ya setiap tahun. Cuman memang tahun 2020 ini menjadi tertunda karena situasi Pandemi. COVID. Karena memang juga kan mudik oleh pemerintah tidak diperbolehkan ya. Dihimbau untuk tidak mudik. Dihimbau untuk tidak lakukan mudik kemarin. Maka kami tahun 2020 juga tidak melakukan. Tetapi untuk tahun-tahun lalu ya kami melaksanakan kegiatan mudik gratis. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memindahkan para pemudik yang menggunakan sepeda motor. Oh, karena banyak kisahnya ya Pak ya. Betul. Nah, dengan mudik para pemudik yang sepeda motor ini kami fasilitasi dengan menggunakan angkutan umum, menggunakan bus, pesawat, kereta api, kapal laut, sehingga para pemudik yang tadinya menggunakan sepeda motor bisa menggunakan fasilitas yang kami siapkan yang lebih aman. Nah, tujuannya adalah untuk menekan jumlah korban kecelakaan jangan semakin banyak. Terutama dari sepeda motor. Karena sepeda motor itu menurut data statistik memang sangat rawan menjadi korban ya karena sepeda motor. Kayak apalagi mudik kan jauh ya Pak, kayak banyak yang kelelahan di jalan, jadi kurang fokus juga berkendaranya. Karena jarak jauh kan, begitu sampai berjam-jam. Karena mereka saking semangatnya mau ketemu keluarga ya, menggunakan sepeda motor. Padahal resikonya cukup tinggi. Itulah yang kami coba alihkan, kami fasilitasi dengan mudik gratis. Oke. Ini kita jadi makin mengenal juga Jasara Harja ya Pak. Ternyata yang diklaim tuh bukan cuma kecelakaannya aja, tapi sampai tindakan pencegahannya pun sudah dipikirkan matang-matang gitu ya. Nah, mungkin kalau bisa mengenal soal Admedica juga Pak, Dok, kok jadi Pak? Ya Dok, jadi kan tadi udah disebutin juga tentang Sivera itu kan. Tapi selain Sivera sebenarnya ada apa lagi sih dari Admedica? Ya, Admedica tuh core bisnisnya di health claim management service, yang dalam hal ini pengelolaan klaim kesehatan. Nah, Sivera itu adalah pengelolaan klaim kesehatan. Untuk health claim management service itu sendiri juga ada medical evakuasi, termasuk medical repatriasi. Nah, itu pemindahan dari rumah sakit ke rumah sakit rujukan gitu. Kemudian kami juga sudah berekspansi ke dunia digital. Jadi kami punya digital service. Antara lain itu kami sekarang sudah punya telemedicine. Telemedica namanya. Jadi konsultasi dengan dokter, kemudian yang biasanya datang ke rumah sakit itu menggunakan fitur digital. Itu kami juga sudah punya. Dan kami juga sudah menyediakan layanan digital provider service. Pak Haryo, Mbak Olga. Jadi termasuk penyediaan sistem informasi manajemen rumah sakit, kemudian digital dokumen klaim service di rumah sakit. Nah, itu kami sudah kembangkan ke arah sana yang sudah berjalan hingga saat ini. Jadi Sivera itu memang core bisnis kami, tapi turunan bisnis kami terutama yang di sektor digital itu saat ini cukup banyak gitu. Nah, itu berarti emang karena lagi masa pandemi aja kok Pak. Tadi kan ada yang bilang bisa konsultasi dengan dokter tapi lewat digital gitu kan. Itu memang sudah ada dari dulu atau karena pandemi nih jadi sekalian momennya gitu? Jadi memang kita kembangkannya sudah lama, terutama semenjak Admedica berubah menjadi Total Health Solution. Karena Admedica juga bisa menjadi penyalur alat kesehatan di Total Health Solution itu. Namun di era pandemi ini kebutuhan untuk kontakless dengan rumah sakit kan cukup tinggi nih Pak. Makanya kami kejar supaya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal satu konsultasi dokter, kemudian bagaimana untuk pemeriksaan rapid maupun swab yang onsite, mungkin peserta-peserta atau masyarakat yang takut datang ke rumah sakit kita juga bisa sediakan untuk layanan onsite gitu kunjungan, karena kami memiliki anak perusahaan yang bergerak di bidang layanan kesehatan langsung Telkomedica dalam hal ini. Nah, itu juga di era pandemi ini cukup tinggi kebutuhannya gitu, Mbak Olga. Jadi dengan pandemi ini justru lebih mendorong orang untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan secara digital. Ya. Nah, itu konsultasinya dalam bentuk penyakit fisik aja kah Pak, atau ada mental juga Pak di situ? Semua. Jadi baik konsultasi dokter umum, konsultasi dokter spesialis, bahkan kalau misalnya kita sudah bukakan kerjasama dengan rumah sakit tertentu. Jadi kalau ada pasien yang memang sudah
fanatik dengan rumah sakit tersebut bisa melalui telemedika itu untuk tetap berkonsultasi dengan dokternya yang selama ini merawatnya. Itu juga sudah bisa. Iya. Gitu. Itu apakah kayak ada aplikasinya terus dipungut biaya seperti itu atau gimana Pak? Betul, ada aplikasinya yang dalam hal ini kita kembangkan sesuai dengan perusahaan untuk saat ini yang lebih besar ke instansi pemerintah atau instansi swasta atau lembaga-lembaga yang membutuhkan supaya karyawannya atau peserta-pesertanya itu mengurangi datang kunjungan ke rumah sakit, termasuk peserta-peserta asuransi. Jadi kalau ada masyarakat yang memiliki asuransinya kebetulan memanfaatkan layanan telemedika ini, itu bisa berkonsultasi dengan aplikasi telemedika, gitu kira-kira. Itu sangat bermanfaat ya Pak di masa-masa seperti ini terutama ya. Iya betul. Ya memang kerjasama Jasa Raja dengan Edmedika itu juga di samping mengoptimalkan pemanfaatan dana santunan bagi korban ya, karena korban kan dengan adanya Edmedika korban kecelakaan itu mereka kan alokasi biaya itu bisa lebih tepat guna ya. Di samping yang kedua juga bagi Jasa Raja itu bagian daripada menjawab pelaksanaan pekerjaan di situasi COVID begini, bagaimana pelayanan kepada masyarakat tidak berkurang, tetapi protokol kesehatan COVID-nya terpenuhi. Social distancing Pak ya. Social distancing, physical distancing juga terpenuhi. Gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan juga jadi Just Friend, jadi nggak cuma dari saya aja pertanyaannya. Kita mulai ke pertanyaan pertama dari @Yovita Mulyono. Pertanyaan ini, bagaimana sih mekanisme pengajuan santunan jika mengalami kecelakaan lalu lintas gitu? Tadi sedikit dijelaskan ya Pak ya, cuma mungkin lebih ke tahapan-tahapannya. Jadi pertama kalau ada kecelakaan kita harus lapor ke polisi terlebih dahulu ya Pak? Betul. Jadi memang ketika terjadi musibah kecelakaan, jadi kan kecelakaan itu ada beberapa tipe ya. Jadi yang Jasa Raja berikan manfaat santunan kepada masyarakat ketika mengalami musibah kecelakaan, karena kecelakaan di jalan raya, ada kecelakaan di kereta api, ada kecelakaan di laut, ada kecelakaan di udara. Mungkin kita jelaskan dulu yang di lalu lintas jalan ya. Jadi ketika kecelakaan terjadi di jalan raya, maka masyarakat itu diminta untuk melaporkan kejadian kecelakaannya. Maka pihak Polri nanti akan membuat laporan polisi namanya. Nah, dasar laporan polisi itulah yang nantinya menjadi dasar bagi Jasa Raja untuk menyerahkan santunan, baik itu santunan untuk korban meninggal dunia, luka-luka, cacat tetap. Nah, begitu juga bila mana kejadian terjadi di laut misalnya, maka ada instansi yang berwenang yang nantinya akan menerbitkan laporan kejadian itu. Begitu juga di kereta api. Jadi intinya laporan kejadian itu adalah sebagai dasar legalitas atas kebenaran satu peristiwa. Nah, yang boleh melegalitas kebenaran suatu peristiwa itu adalah instansi yang punya kewenangan. Dalam hal ini kalau yang paling mudah kecelakaan lalu lintas jalan ya Polri. Polri, oke. Gitu kan ya. Nah, Polri lah nanti yang akan membuatkan laporan polisi sebagai dasar Jasa Raja untuk memberikan santunan kepada masyarakat tersebut. Nah, tentunya kalau misalkan dia meninggal dunia, nanti kita akan proses bagi Jasa Raja untuk menyerahkan santunan meninggal dunianya. Kalau dia luka-luka, maka akan diproses untuk penyerahan santunan luka-lukanya melalui yang tadi dirawat di rumah sakit, ada Sivera, kemudian nanti pasien masuk rumah sakit nanti akan ada surat jaminan, kemudian nanti setelah meninggalkan rumah sakit juga nanti kami akan membayarkan biaya perawatannya ke rumah sakit. Jadi masyarakat ketika mengalami musibah kecelakaan dan masuk rumah sakit tidak perlu menggunakan biaya pribadi. Nah, itu ini tahapannya pun juga sudah sangat mudah dan terstruktur ya Pak ya. Tinggal lapor aja ke polisi, nanti sisanya tinggal berjalan. Kami akan bekerja untuk menindaklanjutinya. Mungkin agak nyambung sama pertanyaan kedua Pak. Ini apakah kalau kecelakaan tunggal itu mendapatkan santunan? Pertanyaan dari Amalia Kutsip. Ya. Kecelakaan tunggal itu apakah terjamin Jasa Raja atau tidak? Jawabannya tidak. Kenapa tidak gitu kan? Memang Jasa Raja itu dasar kami memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan itu adalah didasarkan kepada pembayaran
sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Oke. Jadi setiap pemilik kendaraan bermotor itu diwajibkan membayar sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan yang namanya SWDKLJ bersamaan dengan pembayaran surat-surat kendaraan di kantor Samsat. Oh, jadi kalau ngurus Samsat suka nggak Ya, berasa kita juga sekalian betul. membayar itu ya Pak ya? Kalau di sana tuh ada yang namanya pembayaran pajak kendaraan bermotor, kemudian pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Oke. Nah, manfaat daripada sumbangan wajib dana kecelakaan lintas jalan itu bagi pemilik kendaraan bermotor adalah apabila kendaraannya menabrak orang lain sehingga mengakibatkan orang lain cedera atau meninggal dunia, maka dari pembayaran SWDKLJ-nya itulah Jasa Raja menyantuni korban yang ditabrak oleh kendaraan itu. Jadi seperti dia mengalihkan risikonya kepada Jasa Raja dengan membayar SWDKLJ-nya. Nah, pertanyaannya, ketika laka tunggal, proses pembayaran SWDKLJ itu sesungguhnya adalah digunakan untuk orang lain yang ditabrak di kendaraannya. Tapi Gitu Pak, kan? kalau misalnya kecelakaan yang menabrak orang nih Pak, Ya. dianya yang menabrak misalnya juga mengalami luka-luka, itu mendapat santunan juga nggak Pak? Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau kecelakaan itu melibatkan dua kendaraan atau lebih? Maka kecelakaan yang diakibatkan dua kendaraan atau lebih, kendaraan yang satu menabrak kendaraan yang lain. Kendaraan A menabrak kendaraan B. Maka apabila itu yang terjadi, dua-duanya menjadi korban, Jasa Raja akan memberikan santunan kepada dua korban di dua kendaraan tersebut. Karena apa? Karena kendaraan A itu membayar SWDKLJ untuk yang kendaraan B. Kendaraan B membayar SWDKLJ untuk kendaraan A. Iya. Ya. Kalau dalam istilah asuransi knock for knock agreement namanya. Jadi masing-masing saling Menyumbangkan itu ya, iya, sudah dibayar ya. gitu. Nah, bagaimana kalau seandainya kecelakaan tunggal? Nah, kecelakaan tunggal itu kendaraan yang mengalami kecelakaan tunggal itu adalah kendaraan yang membayar SWDKLJ. Nah, otomatis kendaraan itu kan SWDK-nya untuk kendaraan lain. Karena kendaraan itu dia sendiri yang mengalami musibah, maka memang Jasa Raja tidak memberikan santunan kepada korban yang mengalami laka tunggal. Kecuali angkutan umum. Ya, kecuali kendaraan angkutan umum. Kendaraan angkutan umum itu kenapa kok kalau kecelakaan tunggal bisa diberikan jaminan? Karena para penumpangnya itu mereka sudah membayar yang namanya iuran wajib. Nah, iuran wajib itu dibayar bersamaan dengan ongkos tiket pada saat dibayar. Jadi beda. Kalau seandainya kendaraan pribadi kan tidak ada iuran wajibnya, tidak ada ongkos angkutnya. Ya. Jadi itu khusus untuk angkutan umum. Apabila mengalami kecelakaan tunggal, santunan Jasa Raja bisa diserahkan. Terus ini ada pertanyaan lanjutan juga Pak dari @plulup. Dia bertanya, Min, gimana kalau misalnya biaya rumah sakit lebih kecil dari dana santunan yang seharusnya kita dapatkan? Apakah sisa uangnya bisa ditransfer Pak ke rekening korban? Oh iya. Kan 20 juta nih katanya, Iya. cuman habis 15 nih, ada 5 juta sisanya. Bisa nggak tuh Pak ditransfer Pak? Ya, santunan Jasa Raja bukan voucher belanja ya. Iya, baik. Makasih jawab pertanyaannya baik. Jadi Jasa Raja itu mengalokasikan 20 juta santunan ini sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Keuangan ya, anunya ya, besaran santunannya. Jadi ketentuan besaran santunan 20 juta yang bisa digunakan oleh para korban kecelakaan itu adalah pertama ada kata-kata maksimal. Jadi maksimal itu apabila di dalam proses pemanfaatan dana itu yang bersangkutan tidak atau kurang dari 20 juta, maka tidak ada pengembalian yang seperti dibilang, karena kan ketentuannya memang maksimal. Ya. Jadi kalau memang habisnya misalkan 10, ya Jasa Raja akan bayarkan 10. Ya, kalau misalkan lebih dari 20 juta, ya baru ke BPJS itu baru tadi ke Pak. BPJS. Ya, kalau seandainya dia tidak peserta BPJS, ya mungkin menjadi beban pribadi. Nah, jadi jadi nggak bisa ya untuk di transfer itu nggak bisa just friend. Pokoknya kalau misalnya udah habisnya segitu ya segitu aja karena gitu kan ya. ketentuannya maksimum ya. Ada ketentuan maksimum. Jadi maksimum sampai 20. Kalau seandainya di bawah 20, ya tentunya alokasi dana tadi itu ya bisa dimanfaatkan oleh mungkin korban yang lain. Tapi yang jelas ketentuannya adalah maksimumnya 20 juta. Gitu. Terus juga ada pertanyaan nih Pak, gimana kalau misalnya udah terlanjur bayar pakai uang sendiri, itu bisa diklaim atau diganti sama Jasa Raharja nggak Pak? Bisa. Oh bisa Pak? Bisa. Saya baru tahu loh nih kalau bisa ternyata. Ya, ternyata memang bisa Mbak. Jadi ketika korban itu
tadi yang seperti saya bilang kan ada proses yang namanya kami menerbitkan surat jaminan atau guarantee letter ya. Guarantee letter itu adalah memberikan garansi kepada yang bersangkutan ketika dia masuk rumah sakit, dia nggak usah keluar biaya kan gitu ya. Sehingga rumah sakit yang nantinya akan menagihkan ke Jasara Harja. Dalam case-case tertentu bisa saja korban itu membiayai dengan uangnya sendiri. Contoh, ketika dia mengalami kecelakaan, dia tidak perlu dirawat inap, gitu ya dok ya. Ya. Dia perlu hanya berobat jalan saja. Sehingga kan guarantee letter itu kan muncul dari Jasara Harja, itu guarantee letter muncul ketika dia perlu rawat inap. Dalam pelaksanaan ada kan korban yang tidak perlu dirawat inap. Lecet-lecet misalnya. Ya, misalkan ya apalah ya. Nah, ketika dia berobat jalan misalnya, dia mengeluarkan biaya sendiri, maka kwitansi-kwitansi itu dari kwitansi asli itu bisa dilakukan reimburse ke Jasara Harja. Nanti kami akan mengganti sejumlah kwitansi yang sudah dikeluarkan. Sepanjang plafonnya memang belum melebihi dari batas 20 juta. Nah itu tuh harus ada surat kepolisian juga Pak, atau gimana sistemnya? Tergantung, kalau misalnya gini, kalau misalkan seorang korban mengalami kecelakaan, pertama dia rawat inap di rumah sakit sampai batas biaya misalnya 15 juta misalnya, dia boleh pulang. Setelah dia pulang, otomatis kan dokter akan menyarankan untuk berobat jalan, kontrol dan sebagainya. Nah, ketika dia kontrol, kemudian ketika dia kontrol, kemudian dia harus membeli obat oleh karena rekomendasi dokter atau rumah sakit, dan itu dibayar oleh uangnya sendiri, maka bukti dari pembelian obat atas kontrol tadi itu bisa direimburskan ke Jasara Harja. Nanti akan diganti. Nah, apakah perlu dokumen tambahan? Tidak, karena dokumen yang pertama sudah ada di Jasara Harja. Jadi dokumen yang diperlukan oleh pasien tersebut ataupun korban tersebut adalah hanya menunjukkan kwitansi asli biaya pengobatan yang dia bayarkan. Pokoknya selama sudah sesuai dengan sistemnya, prosedur dari awal sampai akhir harusnya aman ya Pak, walaupun ternyata kita harus bayar sendiri pun bisa diklaim gitu ya. Nanti akan diganti sepanjang plafonnya masih mencukupi, ya kan batas maksimumnya 20 juta tadi, gitu. Nah ini pertanyaan selanjutnya buat Edmedica nih dok. Jadi jangkauan rumah sakit provider dari Edmedica kan udah jauh ya, tapi sejauh apa sih? Dan apakah secara nasional atau baru di Pulau Jawa aja atau gimana dok? Iya, Edmedica kebetulan sudah bekerja sama dengan provider lebih dari 5.000. Provider 5.000 itu terdiri dari rumah sakit, klinik, apotek, dan laboratorium tentunya. Nah, 5.000 lebih itu tersebar seluruh Indonesia, Mbak Olga. Nah, tentunya untuk memastikan peserta-peserta Edmedica itu bisa menjangkau ke seluruh wilayah di Indonesia, termasuk dalam hal ini adalah Jasara Harja. Jadi memastikan supaya Jasara Harja bisa menjamin korban kecelakaan tersebut di rumah sakit di seluruh Indonesia melalui si Vera ini, karena kami sudah bukakan jaringan di seluruh Indonesia. Jadi jaringannya sudah cukup luas ya Pak sebenarnya. Ini yang aku tangkap dari tadi udah ngobrol-ngobrol, sebenarnya untuk korban kecelakaan selama ini kan mungkin bingung harus gimana prosedurnya. Nah sekarang udah jauh lebih mudah. Plus di tracknya pun juga lebih enak ya Pak sekarang karena ada si Vera ini gitu ya. Mungkin untuk terakhir nih Pak, ada pesan-pesan nggak sih Pak buat generasi millennials yang lagi menonton sekarang podcast Prime JR ini Pak? Mungkin bisa dari Pak Haryo dulu. Iya, dari data demografi kami itu korban kecelakaan yang porsinya paling tertinggi itu ada di usia produktif ya. Dimulai dari usia 18 sampai dengan usia 45 tahun. Nah ini adalah kelompok usia yang terbesar. Artinya kelompok usia ini yang paling banyak adalah generasi milenial. Makanya kenapa podcastnya juga buat milenial sih ya Pak ya. Jadi kelompok usia ini cukup besar menjadi korban kecelakaan. Ya. Nah oleh karena itu untuk teman-teman milenial dimanapun berada yang mendengar acara kita ini, tentunya harus berhati-hati di jalan raya. Yang pertama, patuhi rambu lalu lintas. Kemudian apabila menggunakan kendaraan sepeda motor, betul-betul harus menggunakan helm yang standar. SNI ya. SNI. Dan jangan lupa dikunci dengan klik. Suka lupa pakai tapi nggak diceklek. Padahal itu yang penting buat diceklek tuh ya. Karena dari data kami juga mayoritas orang yang menjadi korban kecelakaan itu adalah
orang pengendara sepeda motor. Jadi pengendara sepeda motor itu memiliki risiko paling tinggi. Ya, nah tentunya dengan adanya risiko yang paling tinggi ini harus dimitigasi risikonya dengan menggunakan helm. Nah, teman-teman maupun rekan-rekan milenial, karena dari data itu adalah kelompok yang tertinggi dalam korban laka lantas, maka harus hati-hati di jalan karena kecelakaan itu diakibatkan oleh satu pelanggaran, baik itu pelanggaran lampu merah maupun pelanggaran rambu-rambu. Nah, itu yang menjadi pesan saya, mudah-mudahan semua kita diberikan keselamatan di dalam menjalankan aktivitas hari-hari di jalan raya. Amin. Nah, kalau dari dokter sendiri dok, ada nggak dok yang mungkin pengen disampaikan ke yang lagi nonton atau mendengarkan sekarang? Ya, jadi mungkin kalau Pak Haryo dari sisi di jalan atau di proses kejadian kecelakaannya, mungkin saya coba sampaikan dari sisi kalau di rumah sakit nih, bahwa jadi teman-teman kalau misalnya amit-amit masuk rumah sakit, kemudian atau keluarganya di rumah sakit, baik itu kecelakaan atau sakit lain, itu agar mematuhi baik anjuran maupun protokol di rumah sakit. Termasuk di dalamnya ini rumah sakit itu sudah memiliki protokol tata laksana sendiri. Oh iya, kadang-kadang suka banyak bawa-bawa sendiri ya Pak ya? Iya, kadang kita tuh ngerasa nggak diapa-apain nih, ngerasa kok didiemin dan lain sebagainya. Nah, itu alangkah baiknya kalau dikomunikasikan dengan pihak rumah sakit, karena kan ada prosedurnya nih. Contohnya mungkin ada korban kecelakaan yang masuk rumah sakit, sebelum dilakukan tindakan perlu observasi dahulu. Apa sih observasi itu? Observasi itu kan dengan mengamati dan menilai, analisa gitu. Itu butuh waktu ya Pak? Butuh waktu. Nah, kadang-kala kita ya wajar, namanya orang sakit kan bukan cuma sakit badan, keluarganya pun ikut sakit nih, nggak sabar. Kok nggak diapa-apain sih gitu. Nah, tolong supaya kondisinya atau situasinya tetap kondusif, dikomunikasikan saja dengan pihak rumah sakit, sedang diapain dan lain sebagainya, untuk menghindari kesalahpahaman nih. Oh, ini dari rumah sakit nggak ngapa-ngapain, atau dari Jasara Harja nggak dijamin nih dan sebagainya. Fotonya mau jamin tapi nggak ada gitu ya. Gitu. Jadi mungkin teman-teman kalau sedang di rumah sakit, lebih baik dikomunikasikan, mungkin dari saya itu pesannya. Karena ternyata ini kita yang baru tahu juga sih, ternyata di balik itu tuh masih banyak hal-hal yang kita nggak tahu gitu. Jadi mendingan ditanyakan aja gitu. Betul, ya Pak ya. Betul. Oke lah kalau gitu, terima kasih banyak Bapak-bapak untuk obrolannya hari ini. Sama-sama. Terima kasih sama-sama Mbak Olga. Ini pasti Jasran banyak belajar nih Pak tentang ternyata kita tuh dijamin. Ternyata kalau dijamin pun tuh prosedurnya juga udah apik gitu. Maksudnya tinggal ikutin aja prosedurnya, nanti akan diganti juga. Jadi yang paling penting juga jangan lupa untuk berhati-hati di jalan. Dan kalaupun sampai amit-amit ada kecelakaan, tenang, sudah ada yang menjamin juga. Nah, habis ini bakal ada fakta unik, jadi jangan kemana-mana ya, Just Friend. Berdasarkan riset kesehatan dasar Riskesdas tahun 2018, prevalensi penyakit tidak menular seperti kanker, stroke, penyakit ginjal kronis, diabetes mellitus, dan hipertensi yang termasuk penyakit kritis mengalami peningkatan dibandingkan 6 tahun lalu. Riset KPPPA dan BPS menyebut gaya hidup mempengaruhi faktor kesehatan, konsumsi makanan tak sehat, kurang olahraga, stres, rokok, dan alkohol berlebihan. Ternyata memiliki asuransi di usia muda akan lebih menghemat premi loh, Just Friend. Kok bisa sih? Karena ternyata risiko Just Friend jatuh sakit atau tutup usia ketika masih muda dianggap masih kecil. Berbeda halnya jika kamu ingin mengikuti asuransi pada saat usia 40 atau 50 tahun. Wah, jadi kita nih sebagai generasi millennials wajib banget Just Friend buat berasuransi sejak dini. Just Friend tahu nggak sih kalau ternyata status merokok seseorang menentukan jumlah premi kalian loh dalam asuransi? Karena perusahaan asuransi kebanyakan melihat seorang perokok memiliki risiko kesehatan lebih besar ketimbang yang tidak merokok. Risiko kesehatan yang tinggi alhasil mempengaruhi juga risiko kematian. Jadi perusahaan asuransi akan memberikan premi lebih mahal daripada yang tidak merokok. Tuh kan Just Friend, bisa dipikir-pikir lagi nih kalau mau jadi perokok yang aktif.
Podcast by Jasara Harja.